Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sedikit tentang Kali Linux. Jadi tampilan Kali Linux itu seperti ini ya awalannya. Ketika kita mau login, kita masukkan passwordnya. Dan ini kita sudah masuk di Kali Linux. Jadi tampilan awal Kali Linux itu ketika kita sudah memasukkan password seperti ini, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Dan di sebelah kanan saya ini ada beberapa menu. Jadi kalau diklik ini yang icon ini akan memunculkan logout, restart ya, shutdown, suspend, hibernate ya, hybrid sleep, dan switch user. Ini kalau ditekan dia akan balik ke halaman login key dan kita diminta masukkan password. Ini baterai ya, ini sound, dan ini jaringannya, ini jam dan tanggal. Ya biasanya kalau di Windows itu kan untuk mencari pencarian tools ya, biasanya di sudut kiri bawah. Nah ini kalau di Kali Linux di atas, di sudut kiri atas. Nah tinggal diklik dan bisa kita cari tools yang kita inginkan. Ya cepat sekali ya loadingnya. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah ya atau ingin menggunakan Kali Linux ya, jadi banyak ya keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan Kali Linux ini. Nah, di sini saya akan membahasnya, keuntungan menggunakan OS Kali Linux ya, terutama untuk aktivitas ethical hacking seperti itu. Nah, itu keuntungan yang pertama ya, Kali Linux ini dia bersifat open source dan 100% gratis. Jadi karena Kali Linux ini memang komunitasnya besar ya. Komunitasnya besar dan juga karena dia gratis, ini bisa dimodifikasi lagi untuk sesuai keperluan kita, baik tools-tools yang gratis ini dan juga OS Kali Linux ini sendiri. Sehingga banyak ya perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan Kali Linux. Jadi karena ya bisa diedit ulang kayak gitu sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan perusahaan-perusahaan kecil pun ya banyak juga yang menggunakan Kali Linux ini karena dia open source ya, dia gratis. Ya intinya bisa menghemat biaya. Itu keuntungan yang pertama. Dan yang kedua, Kali Linux ini lebih ringan teman-teman. Ya, kenapa dia bisa lebih stabil dan lebih ringan? Karena Kali Linux lebih mementingkan kinerja daripada GUI ya, tampilan ya. Meskipun sekarang sudah mulai bagus ya tampilannya, bisa teman-teman lihat sendiri gitu. Ya, hampir mirip-mirip lah seperti Windows. Nah, kalau di Windows itu biasanya kan dia lebih GUI-nya lebih kita itu lebih dimanjakan seperti itu. Nah, kalau di Kali Linux itu lebih pada kinerjanya. Nah, kalau di Windows itu karena GUI-nya lebih kepada user interface ya, lebih kepada memanjakan pengguna user ya. Dari setiap aplikasinya itu, maka otomatis kerjanya jauh lebih berat kayak gitu. Nah kalau di Kali Linux itu dia mengutamakan kinerja, maka kalau kita coba ya buka aplikasi itu sangat cepat sekali. Misalnya text editor ini langsung muncul ya. Berbeda misal kalau kita buka di Windows kan ya agak lebih berat kayak gitu. Ini ya. Terus yang selanjutnya
yang ketiga itu sangat jarang ya disusupi oleh malware dan juga diserang oleh hacker ya. Karena kenapa? Karena yang pertama itu hak aksesnya yang ketat. Jadi kalau teman-teman masuk ke apa terminal ya. Nah, misalnya kalau kita pengen mengecek IP, itu di Kali Linux ya, kita tekan if config. Nah, akan muncul pesan seperti ini ya, command fun. Nah, ini bukan komennya yang salah ya, melainkan karena kita tidak memiliki hak akses dari super user. Nah, jadi kita harus masuk dulu ke super user dan masukkan passwordnya, sudo su. Nah, ini kita diminta masukkan passwordnya, kita masukkan password defaultnya itu kali ya. Nah, baru kita if config dan akan muncul IP-nya. Nah, bayangkan untuk mengecek IP saja ya memang harus memasuki super user gitu. Nah, berbeda dengan Windows ya. Kalau kita di Windows itu langsung saja gitu kan ngetikkan ya. Karena memang hak aksesnya yang ketat ya. Tetapi itu ya walaupun mungkin sedikit ribet, cuman ya berbayar gitu kan. Terbayar juga dengan apa keamanan yang lebih diberikan oleh si Kali Linux ini. Nah, untuk selanjutnya juga ya Kali Linux ini digunakan oleh hanya sedikit orang ya, dan dia gratis juga. Nah, itu menyebabkan apa malware dan hacker ya, hacker yang jahat itu sangat jarang untuk meretas Kali Linux ini. Meskipun tidak menutup kemungkinan itu ya. Seperti contohnya saja kalau teman-teman lihat ya di beberapa tahun yang lalu itu ada virus WannaCry ya. Jadi pengguna Windows itu rata-rata banyak yang kena gitu. Ya, apalagi Windowsnya yang tidak diupdate. Nah, kalau di Kali Linux itu kan nggak ada yang kena ya. Karena memang ya apa ya dari struktur dari apa sistem operasinya itu memang berbeda. Kalau Windows itu menggunakan DOS ya. Kalau Kali Linux itu menggunakan struktur unik itu. Nah, jadi selanjutnya kelebihan dari Kali Linux ini adalah sudah tersedia banyak tools ya, terutama untuk teman-teman yang di cyber security, yang di forensik ya. Nah, ini tools-toolsnya sudah lengkap dan sudah banyak. Nah, kalau kita klik di sini, ini langsung muncul tools exploit tools ya, sniffing dan spoofing, kemudian exploitation, dan kemudian ada juga tools forensik ya. Nah, di sini ada juga autopsi yang digunakan untuk ya mengautopsi ya apa sebuah penyimpanan data gitu ya. Kemudian reporting juga ada. Nah, intinya tuh di Kali Linux ya memang lebih toolsnya lebih mengarah pada tools hacking kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman terutama yang di keamanan jaringan ya sangat bagus menggunakan Kali Linux ini gitu. Dan juga untuk teman-teman yang programmer, nah Kali Linux ini juga ya sangat bagus ya karena dia stabil gitu ya, lebih diuntungkan gitu. Dan kemudian juga dari segi keamanan lebih secure ya, lebih aman ya. Jadi itu tadi ya untuk kelebihannya. Yang pertama itu dia sistem operasinya gratis, yang kedua lebih ringan ya, kemudian yang ketiga itu lebih aman, dan yang keempat itu sudah tersedia banyak tools ya, terutama untuk aktivitas hacking. Nah, bagi teman-teman yang mau menggunakan Kali Linux ya dicoba aja gitu ya. Sekarang sudah banyak ya video-videonya, tutorialnya yang ada di YouTube. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Itulah video dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat ya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.